Orasi ilmiah oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Heriani Tano Sudipyo, BA MKom. Ibu Angela Heriani Tano Sudipyo mengawali karir di pemerintahan sejak 25 Oktober 2019. Saat dilantik, Ibu Angela menjadi Wakil Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju dalam usia 32 tahun. Kepada Ibu Angela Heriani Tano Sudipyo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati STIE Indonesia Banking School tahun 2022 yang telah berhasil lulus. Keberhasilan adik-adik menyelesaikan studi adalah suatu pencapaian yang kita perlu syukuri bersama, terutama karena 2 tahun belakangan ini kondisi pandemi COVID-19 bukanlah kondisi yang mudah bagi para pengajar maupun para pelajar. Jadi sekali lagi selamat atas kerja keras kalian semua. Saya yakin ketangguhan kalian adalah modal yang besar ketika kalian terjun ke dunia usaha setelah ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan, Indonesia baru saja menyelesaikan tugas presidensi G20 secara sukses. Semua berkat kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang tangguh, konkret, dan juga mengedepankan kepentingan rakyatnya serta masa depan dunia yang adil dan makmur. Didukung pula dengan kerjasama yang solid antar seluruh instansi, membuat segala dinamika yang terjadi di lapangan dapat dinavigasi dengan baik. Leaders Declaration yang disepakati pada KTT G20 ada 5 poin. Pertama, fleksibilitas kerjasama kebijakan ekonomi makro. Kedua, stabilitas ekonomi makro dan keuangan. Ketiga, ketahanan pangan dan energi serta stabilitas pasar. Keempat, investasi untuk negara berpenghasilan rendah, menengah, dan berkembang. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan. 3 hasil konkret dari KTT G20 di Bali adalah terbentuknya Pandemic Fund sebesar 1,5 miliar US dollar per hari ini, serta Resilience and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Lalu ada juga kesepakatan bersama para pimpinan G20 terkait lingkungan dan dana bagi Indonesia untuk transisi energi sebesar 20 miliar US dollar. Nah, adik-adik wisudawan, wisudawati sekalian, saat ini situasi dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Kita dihadapi masalah yang berat, bertubi-tubi, mulai dari isu pandemi yang berdampak kepada ekonomi, perang yang mendisrupsi rantai pasok, serta isu iklim yang mengganggu kondisi alam dan kehidupan manusia. Kita sedang menghadapi era VUCA, atau kepanjangannya adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan untuk Indonesia, yang sekarang ini mayoritas populasinya adalah generasi milenial dan generasi Z, kita mempunyai tantangan tersendiri. Tahun 2030 kita akan memasuki puncak bonus demografi yang artinya jumlah penduduk produktif akan mencapai jumlah yang tertinggi. Jadi tantangannya, Indonesia perlu memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Namun potensinya, Indonesia memiliki anak muda yang seharusnya lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih dinamis dalam menghadapi beragam tantangan global yang sangat kompleks. Hari ini pemerintah terus menggenjot investasi dan mendorong digitalisasi guna meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, produktivitas yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang merata. Adik-adik sekalian, sejak pandemi COVID-19 melanda, ekonomi digital Indonesia meningkat dengan pesat. Tahun 2020 sampai 2021 semester pertama, ada 21 juta konsumen digital baru, dengan peningkatan pengguna internet mencapai
76,8% dari total populasi, di mana rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan internet hampir 9 jam per harinya. Bank Indonesia juga mencatat transaksi melalui SMS, ponsel, dan internet banking tahun 2021 meningkat senilai 39,87 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2020. Dan volume transaksi digital perbankan pada 2021 meningkat di atas 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025 dan diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2030. Bahkan Bapak Presiden menegaskan pada KTT G20 bahwa ekonomi digital adalah kunci masa depan perekonomian dunia, menjadi pilar ketahanan di masa pandemi dengan kontribusi 15,5% dari PDB global, serta membuka peluang bagi masyarakat kecil agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Oleh karena itu, rekan-rekan generasi muda, sebagai lulusan dari STIE Indonesia Banking School, kalian adalah ujung tombak bagi pemerataan ekonomi Indonesia ke depannya melalui inklusi keuangan, inovasi dan tata kelola keuangan digital dan fintech yang baik dan berkelanjutan. Dan dengan akses keuangan yang merata, menurunnya biaya transaksi dan kemudahan bertransaksi, semakin besar peluang usaha untuk berkembang, sehingga pastinya akan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Peluang digitalisasi di sektor keuangan juga sudah sangat terlihat, dengan 5 dari 9 unicorn Indonesia bergerak di bidang keuangan. Selain itu, kita melihat prospek digitalisasi di sektor logistik, e-commerce, pariwisata, dan juga kuliner. Kita juga melihat berbagai startup yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan akses kepada kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah dan lebih terjangkau. Selama pandemi, kita juga melihat ada subsektor ekonomi kreatif yang masih mencatatkan pertumbuhan, yaitu subsektor yang berada dalam ekosistem digital seperti game, aplikasi, dan konten TV. Sedangkan pelaku UMKM yang masih bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat masuk ke dalam platform digital. Survei Bank Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi bisnis serta memanfaatkan media pemasaran online. Data dari sisi penawaran juga menunjukkan adopsi transaksi non-tunai seperti kartu debit dan uang elektronik mengalami peningkatan yang pesat. Ini tercermin melalui nominal transaksi KRIS Desember 2021 yang mencapai 27,7 triliun rupiah atau meningkat 237% per tahun. Kedepannya dengan revolusi digital, kita harapkan juga bisa meningkatkan akuntabilitas di pemerintahan maupun di swasta. Hari ini pemerintah juga sudah memulai dengan program e-katalog dan e-kontrak agar pengadaan oleh APBN, APBD maupun BUMN bisa jauh lebih transparan. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati sekalian, sejarah membuktikan berulang kali dalam setiap tantangan ada peluang. Justru jika semua dalam keadaan baik-baik saja, seringkali kita malah terlena. Innovation in adversity atau inovasi dalam kesulitan, ini sering sekali saya temukan. Semua bisnis yang berhasil merupakan jawaban atas masalah di tengah masyarakat. Jadi saya harap rekan-rekan generasi muda terus maju pantang mundur, karena keberhasilan itu hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang gigih. Indonesia membutuhkan kalian semua. Semoga wisudawan wisudawati STIE Indonesia Banking School bisa menjawab panggilan untuk membangun Ibu Pertiwi Indonesia
yang kita cintai ini bersama-sama. Karena kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.